Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Jenewa alias Aco dalam Tribun Podcast pada hari ini saya lupa, saya langsung konfirmasi tanggal Iya, 3. sekarang baru tanggal 2 ini, Pak. Oh, tanggal 2. Iya. Ya maaf Tribuners, sekarang tanggal 2 Desember tahun 2022 bersama Ibu Bonifasia Surya Undap. Yes. Beliau adalah direktris dari Lembaga Kursus dan Pelatihan The Sunshine College, The Sunshine College Manado. Okay. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, selamat Bakudapa. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Ya, yeah. Ya Tribuners, tema kali ini memang kita lebih membahas tentang penggunaan bahasa Inggris bagi anak-anak. Jadi wajar kalau tapi Ibu jangan tahu banyak bahasa Inggris dengan saya. Oke. Sudah banyak kata-kata sudah lupa. Nah, pertama saya ingin tahu, mungkin Tribuners juga di rumah pengen tahu, LKP The Sunshine ini, ini bisa dijelaskan gimana? Apa saja yang dilatih atau gimana? Oke, jadi LKP The Sunshine College itu salah satu lembaga kursus dan pelatihan bahasa Inggris dan public speaking yang ada di Kota Manado, dan itu sudah saya dirikan sejak tahun 2008. 2008? Iya, 2008. Berarti sudah kurang lebih 12-13 tahun yang lalu. Nah, jadi awal berdirinya lembaga kursus ini karena background education saya yang memang dalam bidang sastra Inggris di Samratulangi University. Kemudian atas advice dari papi saya almarhum papi bilang, coba buka lembaga kursus agar bisa merangkul anak-anak yang suka bahasa Inggris tapi secara formal. Dalam arti secara legal gitu, bukan cuma memberikan kursus lepas, tetapi memang ada lembaga kursusnya. Kemudian tahun 2008 itu bulan Februari tanggal 28, saya langsung mengadakan kursus pertama, yaitu kepada anak-anak di Inpres Winangun. Karena kebetulan tempat tinggal saya itu di Winangun. Dan begitu pendaftaran pertama, langsung waktu itu ada 60 anak yang langsung datang ikut kursus di rumah kami. Sudah ada papannya. Kemudian mekanisme untuk mencari peserta baru, saya biasanya kunjungi. Jadi itu istilahnya jemput bola. Kalau dulu kan tahun 2008 kita belum bisa share link atau share apa-apa ke media sosial, belum begitu dikenal masyarakat. Jadi saya kunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado dan juga membawakan surat penawaran langsung ke kepala sekolah masing-masing untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris after school. Jadi setelah jam sekolah, kalau ada yang berminat orang tua, tapi sebelumnya saya presentasi dulu. Diminta izin ke kepala sekolah, presentasi, jadi anak-anaknya dikumpul pada saat pulang sekolah, kemudian saya presentasi, langsung mempraktekkan bagaimana cara mengajar bahasa Inggris. Dan syukur pada saat itu banyak sekali kepala sekolah yang langsung respons dan orang tuanya langsung mengisi formulir. Jadi sejak tahun 2008 itu saya sudah langsung terjun ke sekolah-sekolah. Dan juga pada saat itu saya ada kurang lebih 4 ibu, jadi 4 mem yang membantu saya, itu teman-teman kampus, ada juga satu Sir Melvin namanya, satu-satunya Sir. Berarti 2008 kalau murid pertama berarti sudah kuliah, 60. Sudah kuliah mereka. Ada yang sudah di Jepang, ada yang sudah di Jepang, ada kemarin di Prancis. Itu anak-anak, kan itu seusia juga dengan anak-anak saya yang pada saat itu ikut juga mereka SD. Ada yang sudah menikah. Kadang-kadang ketemu di jalan, hey mem, bawa anak, kita bilang, siapa ya? Pokoknya kalau panggil mem berarti ada pernah kursus gitu. Pokoknya senang sekali bisa mengajar anak-anak. Nah, saat ini berapa siswanya kalau untuk private? Untuk semua tapi ada private juga berarti? Ada private. Nah, kalau saya kan sekarang cara kerjanya yaitu selain anak-anak private, mereka mengunjungi lembaga kursus kami yang terletak di 2 tempat. Yang pertama, kalau kita bisa lihat langsung search di Google itu LKP The Sunshine College, di situ ada alamat Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro 7A nomor 5. Iya, Makere Timur. Dan di situ juga ada Jalan Dranowangun.
Jadi ada 2 tempat kursus di mana jika peserta kursusnya itu berada di seputaran yang lebih dekat ke Diponegoro, berarti saya arahkan ke sana. Tapi kalau anak-anak yang bagian Pineleng, Warembungan, ada yang di dekat Winangun, berarti saya arahkan ke Winangun. Anak-anak juga dari Malalayang biasanya mereka langsung ke Winangun gitu. Dan juga selain anak-anak, saya juga baru saja memberikan pelatihan bahasa Inggris 5 hari full time dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kepada para ASN, aparatur sipil negara di bawah kerjasama dari BKP SDM. Manado, Sulut? Manado, iya di Sulawesi Utara barusan di Pemkot. Maksudnya Pemkot Manado ya? Iya, Pemkot Manado. ASN Pemkot Manado. Iya, ASN. Tapi bukan ASN di Pemkot, dari beberapa instansi. Jadi ada yang pariwisata, ada di bagian apa yang di bagian itu perpustakaan, transmigrasi, pokoknya ada beberapa 30 peserta. Dan sudah selesai dengan baik dan mereka sangat antusias. Ada video-videonya yang sangat pokoknya semua terlibat aktif gitu. Nah, apakah anak-anak itu harus belajar di LKP atau seperti ibu bilang ada private? Bisa dijelaskan gimana? Ya, jadi kalau misalnya yang private itu, sementara kalau misalnya kalau mereka mau telepon dulu, kadang kan saya tanya, ini dapat dari mana nomornya? Jadi kebanyakan mereka bilang, oh saya search di Google. Jadi begitu search di Google, ada yang search lembaga kursus atau kursus bahasa Inggris Manado atau kursus public speaking Manado. Kebetulan rank saya di number 1. Jadi pada saat buka itu mereka lihat yang pertama di atas, nah itu mereka langsung telepon. Kan di situ nomor teleponnya langsung dia ke WhatsApp. Jadi kalau mereka tanya ini bisa private, ibu datang ke rumah, oh boleh. Jadi saya melayani siswa itu di rumah mereka masing-masing. Atau ada yang langsung di kantor ya, karena saya nggak sempat keluar. Nah kalau malam bahkan ada yang asisten, boleh disebut ya? Asisten Kapolres itu yang di belakang Jumbo itu Polwan cantik. Dia selesai jam 8 malam. Setelah Ibu Polwan yang ikut. Ibu Polwan yang ikut, tapi Ibu Polwan tapi dia masih cewek. Oh, iya. Jadi dia asistennya Kapolres waktu itu. Dia bilang, "Bu, boleh nggak kita pulang kantor jam 8?" Pulang di rumah mandi kurang lebih jam 9 ke tempat ibu atau setengah 10 les. Kita bilang asal namanya Indah. Asal kamu bisa masih konsen, karena kan dari pagi dia sudah kerja asisten si Kapolres itu. Dia oke, maka setelah jam 9, kadang pernah mulai jam 10 Pak. Aduh, 10 malam. Jam 10 malam. Jam 11, tapi matanya kan masih melek karena memang semangat untuk kursus. Itu kalau sekali kursus ke anak-anak bisa berapa lama? 1 jam durasinya. Jadi itu untuk satu level kan itu 3 bulan. Ya, tapi kalau saya itu dalam 1 bulan itu 8 kali pertemuan 8 jam. Jadi 1 bulan 8 jam. 8 jam ini atau 8 kali pertemuan, kalau dia jarak jauh, dia bisa sekali datang 2 jam. Jadi dia dalam 1 bulan dia hanya 4 kali datang ke tempat kursus, tapi kali 2 jam durasi kursus. Jadi genap 1 bulan 8 jam. Entah dia mau ambil 1 bulan itu 4 kali datang, tapi 2 jam durasinya, atau dia datang 8 kali. Jadi setiap datang 1 jam. Jadi 1 minggu 2 kali pertemuan gitu. Dan anak-anak ini kadang-kadang kebanyakan dari private student dari LKP Desansen sudah selesai kursus, mereka bilang, "Mem, tambah kok Mem, tambah jam." Saya bilang, setelah kamu ini ada yang mau datang lagi. Jadi kadang karena mereka keasikan masih mau tanya-tanya kalau ini bagaimana. Tiba-tiba sambil saya menerangkan ke anak-anak itu, yang satu sudah datang standby. Begitu juga setelah, kan kadang-kadang dalam 1 hari ada 3 kali upload anak-anak. Akhirnya pada suatu saat Mem bilang, kalau begitu kalian semua kumpul satu tempat ini, kita bikin kolaborasi dari anak pertama, kedua, ketiga, yang seharusnya kan mereka 1 jam, kita bikin 1 kali kumpul. Langsung kita uji kompetensi ke anak-anak itu. Dan mereka sangat senang pada saat kita bikin 1 game, dan mereka kan suka mau lebih cepat jawab begitu. Jadi kita bikin menarik mungkin supaya, karena ini kan bahasa Inggris adalah bahasa asing. Kalau kita terlalu fokus ke grammarnya, biasanya anak-anak capek.
Tapi kalau kita pakai cara belajar atau sistem pelajaran yang ada di The Sunshine College itu FACIA. Mau tahu artinya? FACIA. Itu nama saya kan, Fasya. FACIA, tapi ada kepanjangannya loh. F itu fun. A itu fun and creative in action. Jadi kita bergembira dan berkreasi sambil beraksi. Jadi anak-anak kalau mau les ke tempat kami itu mereka semua penuh dengan sukacita. Berarti ribut sekali, Bu ya. Ribut. Dan juga kita live. Tapi kita ributnya dengan bahasa Inggris. Dengan semangat dan bahasa Inggris. Dan juga ada yel-yelnya, Pak. Jadi anak-anak itu pokoknya semua semangat deh. Kalau kita bikin peserta dalam jumlah banyak yang orang dewasa baru saja, mereka yang biasanya ada yang bilang begini, Mem, bayangkan ini kursus bahasa Inggris, orang mau tenang-tenang, pom takut. Ternyata begini hebohnya. Kan kita juga hobi menyanyi. Jadi pada saat sudah ada break, kalau kita lihat pesertanya kan ada juga jam-jam kritis ngantuk ya. Jadi kita bikin suasana itu langsung bangkit lagi. Jadi anak-anak atau peserta itu mau bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua kumpul ke depan semua. Ayo kita menyanyi, yel-yel dulu. Clap the sunshine. Kita bikin suasana menarik dan langsung satu persatu kita tanya. Jadi sesuai dengan misalnya for example kita mau pelajaran tentang simple present ya. Simple present berarti itu waktu tense yang simple. Kan dia ada rumus 2. Kalau mau bicara secara grammar kan orang pusing. Jadi kita bilang rumus yang pertama, boleh sebutkan pelajaran itu. Jadi simple present rumusnya kan ada 2. Ada yang pakai verbal, itu contohnya subject plus verb 1 plus object. Contohnya I study English. Itu verbal simple present. Tapi kalau yang kedua itu istilahnya nominal simple present, jadi dia tidak ada verb di dalamnya, tidak ada kata kerja. Jadi contohnya I'm a student, you are a podcaster, for example ya. I'm a teacher, you are a doctor. Jadi itu yang disebut dengan nominal simple present. Supaya anak-anak ini atau peserta itu tidak bosan kalau kita cuma sebutkan seperti itu, kita juga kan menggunakan laptop untuk anak-anak private dan juga pakai LCD yang besar itu untuk anak-anak peserta yang banyak. Jadi mereka itu kita panggil, misalnya kalau kita mau berikan contoh simple present tadi kan rumusnya ada subjek. Subjek itu terdiri dari 8, ada I, you, he, she, it, we, you, they. Supaya suasananya hidup, kita panggil 8 orang, coba come in front of the class. Jadi 8 orang ini kita bagikan, kamu sebagai I, you sebagai you, I, you, he, she, it, we, you, they. Jadi mereka langsung ke posisi itu. Jadi pada saat mau sebut misalnya I am a student, teringat oh misalnya yang ada maju tadi Pak Chris misalnya. Oh kalau you itu yang maju tadi itu Pak siapa namanya? Misalnya Pak Jamie begitu. Langsung anak-anak atau peserta kursus bisa secara secara ringan menyampaikan contoh karena yang ada di depan itu teman-teman mereka dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan karena selalu sebutkan bahwa learning from mistakes it's better way to understand. Jadi kalau melihat seseorang itu sudah ada perkembangan dengan materi yang Ibu berikan. Iya. Bagaimana bisa melihat bahwa ataukah mungkin karena sudah cukup dia 8 jam beberapa lama tapi sudah habis kuotanya semacam gitu. Tapi dia belum masuk. Dia belum bagaimana? Nah, kalau misalnya untuk peserta kursus yang private dulu ya, yang saya jelaskan. Private, sebelum anak itu masuk kursus mulai pelajaran itu pertama, saya tanya dulu, kamu hobi nggak bahasa Inggris? Waduh iya mem, hobi sekali. Cita-citamu apa? What is your idea? Ada yang bilang, I want to be a police. Kenapa kamu suka jadi polis? Polisi kenapa kamu mau belajar bahasa Inggris? Supaya bisa ditempatkan di luar negeri misalnya, atau ada urus-urus kasus dari internasional kan. Oke, kalau begitu mem ke arah lebih ke kira-kira kalau kamu 20 tahun depan mau jadi polisi, materinya apa? Jadi kita contohkan sesuai dengan what he want to be. Jadi misalnya kalau dia menjadi polisi, Mem bilang begini, coba ya, anggaplah kamu sekarang sudah jadi seorang polisi. Kamu mau ketemu Mem, mau bilang apa, atau mau kerja sama apa. Jadi Mem ajarkan ke situ. Supaya dia langsung melihat, oh masa depannya mau jadi polisi, kira-kira yang mau bicarakan dalam bahasa Inggris ini. Ada juga yang cita-cita jadi notaris, sekarang dia sudah ambil S2.
Mem bilang, Mem aminkan semoga cita-citamu tercapai. Oke, amin Mem. Jadi Mem kasih contoh apa yang ingin mereka gapai nanti. Cita-cita mereka mau jadi polisi, ada yang menjadi notaris, ada yang mau jadi, yang barusan ini namanya Aira, dia ingin jadi diplomat. Jadi Mem bikin seakan-akan dia ini sudah hidup di tahun dimana dia sudah jadi seperti yang dia inginkan. Misalnya jadi diplomat. Jadi materi yang Mem ajarkan ke arah situ, supaya pada saat nanti dia ketemu dengan jalan mau menuju ke cita-citanya, kan memorinya sudah jalan. Wah, ingat Mem kalau waktu lalu Mem udah bilang begini-begini. Nah, bagaimana saya lihat kalau itu dia sudah masuk nggak di otak? Setiap kali pertemuan kedua, saya ulang lagi materi kalau sudah pertemuan ketiga, saya ulang materi kedua dan pertama. Jadi setiap masuk materi baru, saya ulang lagi yang materi sebelumnya. Jadi di situ Mem bisa lihat, oh ini anak dia bisa mengerti. Kalaupun mereka nggak mengerti, nggak ada satu murid pun yang takut bertanya. Malah kadang Mem jelaskan tentang Jeren, mereka tanya soal lain, dan itu kita langsung diskusikan. Itulah yang menyebabkan sampai durasi 1 jam nggak cukup bagi mereka. Jadi kadang Mem bilang, time is over. Mem lanjut jo Mem, bikin 2 jam jo hari ini. Oke, jadi kita lanjut karena semakin ingin tahunya para peserta kursus itu untuk menjadi seorang pembicara atau berbahasa Inggris dengan lancar, mereka memang sungguh-sungguh belajar. Ada juga kalau peserta kursus yang banyak orang, yang kalau kolektif, ada kan yang cuma tuntutan karir. Kamu harus ikut, padahal dia nggak suka bahasa Inggris misalnya. Saya bisa lihat dari mana? Dari mata mereka. Jadi misalnya kalau saya menerangkan nggak pernah saya standby duduk, nggak pernah saya duduk. Saya kalau menerangkan mau di satu orang atau banyak orang, selalu saya berdiri, berjalan. Jadi kalaupun ada 50 peserta kursus, paling 40% 40 orang itu saya sudah hafal dari nama-nama. Karena saya satu-satu. Jadi contoh kalimat ini, coba kamu sebutkan, coba you, coba oke, bikin semua. Jadi semua merasa saya rangkul kan. Jadi peserta itu saya rangkul. Tapi pun kalau ada yang tidak terlalu suka, saya dekati. Misalnya ada satu orang yang nggak suka. Misalnya saya bilang begini, "Hi, how are you doing? Apa kabar?" Kalau dia mungkin malas-malas dia jawab, I'm doing good. Mem bilang, oke, stand up please. Langsung berdiri semua. Akhirnya yang tadinya nggak interest mungkin ya, akhirnya jadi semangat. Karena kita dekati juga, jadi cara approach itu ke hobi. Kalau kita menyentuh seseorang itu diambil dari hobi mereka, pasti mereka akan mau. Kalau dia hobi menyanyi, kemudian kita panggil, coba si A, oke, come here. Kita putar lagu, tapi dalam konteks bahasa Inggris, kita menyanyi sama-sama. Yang tadinya mereka ngantuk, langsung hidup semua, semangat pasti. Jadi setelah kursus, banyak anak-anak yang orang tuanya bahkan telepon, Mem terima kasih Mem, berkat ada kursus Pak Mem. Pada saat dia mau masuk ujian, masuk SMP di salah satu sekolah swasta ternama, dia nilai lainnya jelek, dia disupport dengan nilai bahasa Inggris. Akhirnya bisa lolos masuk di sekolah yang dia suka. Jadi banyak orang tua yang telepon secara pribadi itu, Mem senang sekali Mem di rumah dia pakai bahasa Inggris, tapi malah kita Mem yang nggak bisa jawab. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya kalau kursus bahasa Inggris itu kita hadapi dengan sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan metode pembelajarannya, fun and creative in action, itu pasti suka. Kalau Bro Aco ya, hobi nggak bahasa Inggris. Supaya kan boleh langsung terapkan ke anak-anak. Kalau jadi saya, aku jadi podcaster. Iya, apa-apa. Sekarang ibu pasti. Kalau pengalaman saya, kalau dalam bahasa Inggris, mungkin sudah lupa banyak apa ya? Kosakata. Untuk melafalnya itu sekarang sudah kaku. Oh, pronunciation. Kemudian, tapi ketika orang ngomong atau membaca, mungkin masih bisa lagi mengerti gitu. Kalaupun agak sulit pasti Google Translate. Oh iya, itu paling gampang ya. Tapi kalau di Google Translate jangan salah, kadang-kadang kalimatnya akan membingungkan. Ditanya lain mereka terjemahkan sangat tidak baku begitu untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi itulah pentingnya belajar grammar sesuai dengan strukturnya. Nah, saya mau tanya, apakah ibu juga ada memberi pelajaran itu sesuai tingkatan elementary, advance, kemudian ada juga semacam TOEFL? Oh ya, kalau untuk TOEFL itu
Di lembaga kursus kami itu kerjasama dengan alma mater saya, yaitu di Fakultas Sastra, yang sekarang sudah berubah nama jadi FIB, Fakultas Ilmu Bahasa atau Budaya kali ini. Jadi seandainya ada yang mau minta ujian TOEFL itu, jadi saya yang bikin pelatihannya dalam bentuk materi soal. Setelah mereka sudah saya anggap bisa, nanti saya arahkan ke fakultas. Karena pada saat mereka akan tes TOEFL, harus ke lab bahasa yang adanya di sastra kalau di Manado ini. Jadi mereka harus ke fakultas itu ilmu budaya gitu yang ada di Unsrat. Jadi tidak boleh kami dari lembaga kursus mengeluarkan TOEFL. Karena itu harus ada izinnya. Jadi kita cuman memberikan pelatihan, latihan soal yang ada, yang kira-kira ini sudah sering ditanyakan pada saat kita akan tes TOEFL, ini materinya. Jadi kita ajarkan materinya gitu. Tapi ada juga yang pernah gitu mau tanya TOEFL. Dan lucunya baru-baru ini, mungkin kalau Bapak itu nonton dia pasti lihat, oh itulah kita. Si Bapak telepon. Kan sekarang kan udah lebih canggih nih, siapa yang telepon kita udah bisa langsung get contact. Udah tahu. Jadi begitu masuk langsung aku lihat namanya dosen gini ternyata. Kemudian dia tanya, oh ini lembaga kursus bla 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 ya. Setelah itu dia penasaran kan sudah tutup, dia telepon lagi. Tapi begini Bu, boleh nggak saya mau kursus TOEFL, tapi saya cuma perantara. Tapi yang mau lulus nanti ujiannya si A. Tapi dia yang ikut. Saya bilang, waduh Pak, itu anak kecil pun tahu jawabannya Pak. Nggak bisa lah. Masa Bapak yang duduk ujian untuk mengeluarkan sertifikat atau ijazah nama orang. Soalnya dia di luar. Nggak bisa Pak kalau begitu. Biar Bapak bayar 1 M, saya nggak bisa fasilitasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk TOEFL atau tes IELTS itu harus ke lembaga pendidikan yang sudah memang di bidang itu. Jadi bukan lembaga kursus. Jadi kalau kami itu memberikan pelatihan bahasa Inggris dan juga ada public speaking loh Pak di tempat kami. Iya. Jadi ada public speaking. Public speaking materinya seperti bagaimana? Ya, itu public speaking kan kita ambil dari bahasa Inggris, itu artinya berbicara di depan publik atau di depan umum. Banyak orang yang pintar intelektualnya, hebat banget, tapi dia untuk mentransfer berbicara di depan publik dia takut Pak. Kalau Bapak takut nggak bicara di depan publik? Sekarang saya ngomong di depan kamera. Banyak orang ya. Jadi gini, nah ada juga saya barusan hari Senin, besok juga dia pertemuan kedua, satu anak dia dari Citraland ya. Dia untuk datang privat public speaking. Kalau saya mau terjemahkan secara bahasa biasa, orang mau latihan belajar bicara harus kursus. Kenapa kursusnya juga malah mahal kalau bicara public speaking? Karena yang kita berikan materi ke mereka bukan untuk kelancarannya aja, tapi bagaimana kita menguasai audiens. Karena ada kan orang yang begitu dia lihat, oh audiensnya kok banyak banget, di sini ada ratusan, di sana loh kok ada Bapak Bupati, ada wali kota, ada orang-orang yang di atas dia. Biasanya kan kita sudah langsung minder. Dia mau bicara tapi ada orang-orang penting nih, atasan-atasan saya, dia langsung ada gap untuk gak bisa bicara. Nah itulah di dalam lembaga kursus kami justru saya pertama kali memberikan kepada para peserta yang ingin public speaking itu karakteristiknya dulu kita rubah dulu atau kita atur supaya pada saat dia tampil dia bisa dengan percaya diri. Karena kalau kita tidak percaya diri, kita sudah pintar, materi kita sudah kuasai, tapi begitu berdiri di depan panggung banyak orang dia langsung gemetar, itu pasti langsung akan memberikan dia down. Jadi apa yang dia sudah susun itu pasti akan hilang. Dan kalau dalam public speaking itu kan pertama kali yang saya ajarkan itu pada saat kita diundang untuk memberikan presentasi anak mahasiswa dulu ya, contohnya anak mahasiswa berada di depan banyak orang yang sebenarnya mereka sudah kenal karena teman-teman atau dosen. Jangan canggung, dan pada saat mau berikan presentasi di banyak orang itu berbicara di depan publik, jangan berdiri di panggung langsung bilang selamat siang, selamat pagi, jangan dulu. Pertama apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, pengalaman saya, begitu saya di atas panggung, saya senyum dulu, senyum. Bayangkan senyum bisa sampai 2 menit. Dan mereka senyum, sudah senyum. Mereka pikir, apa yang senyum-senyum gitu. Saya senyum. Kenapa itu senyum itu very important if we want to practice our public speaking? Karena dengan tersenyum,
orang itu sudah melihat, oh aura kita itu positif nih. Mereka jadi penasaran apa nih yang akan dia katakan. Karena kita sudah senyum, oh berarti enak nih nanti ngobrolnya. Tapi kalau kita buka langsung marah-marah, dan justru orang kalau berbicara itu dia marah-marah, Pak. Bapak tahu apa alasannya? Dia takut mendapat pertanyaan. Jadi itu biasanya kalau para pembicara itu dia memasang muka yang menakutkan karena dia takut sebentar ada orang mau bertanya dia nggak bisa jawab. Kalau saya, Pak, santai aja, Pak. Semakin banyak audiens saya yang hadir, saya lebih semangat, Pak. Iya, lucu kan? Jadi begitu yang harus kita atur juga pada saat public speaking itu. Orang kalau bicara ada kan begini, maksud saya a i u e o begitu, itu namanya filler words, pengisi kata-kata yang not important at all, sama sekali nggak penting. Jadi kalau kita mau bicara, coba nanti kalau sudah selesai, coba hitung berapa kali saya a i u e o ya. Sebisa mungkin kita minimize, karena kalau dalam berbicara di depan publik itu, baik melalui podcast atau bicara in front of camera atau di depan umum, kalau kita banyak kali atau kelihatan gugup tangan seperti ini, audiens itu automatically mereka tidak akan tertarik untuk mendengarkan materi yang kita bawakan. Karena sudah terlalu banyak filler words atau juga disebut dengan verbal graffiti. Itu kata-kata yang nggak penting, maksud saya gitu kan, dia orang nanti dengar, ih apaan sih yang dia bilang ini, jadi gitu. Jadi itu yang harus dihindari, karena kalau kita terlalu banyak itu, para audiens dia akan not interest, dan akhirnya materi yang bagus yang akan dia sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik, karena sudah si audiensnya itu sudah malas mendengar gitu. Apakah public speaking juga termasuk juga melatih jadi MC? Iya, public speaking itu ada banyak melatih intonasi kan. Jadi jadi saya juga seorang MC. Jadi Tribun, waktu saya kerja di Tribun di sini, mereka tahu kok Pak Jamie. Hai Pak Jamie. Mereka di sini itu saya MC pada saat kalau ada acara-acara Natal. Pada saat saya kerja di sini kurang lebih 5 tahun lalu. Saya yang sering jadi MC di acara-acara. Mereka tahu kok ini ruangan ini jadi saksi kalau kita dulunya kan briefing di sini, Pak. Dulu. Jadi MC itu memang harus ada public speaking. Selain profesi sebagai MC, untuk menjadi putra-putri kampus, putri Indonesia, mereka harus dilatih public speakingnya. Karena untuk apa otak itu ada tapi dia nggak bisa share ke teman-teman, dia tidak bisa memberikan nasihat atau pengalamannya melalui kata-kata, itu kan penilaiannya langsung drop. Dia sudah pinter, cantik, misalnya kalau mau ikut Putri Indonesia atau apa-apa, mereka itu harus dibekali dengan ilmu public speaking, karena public speaking itu juga satu paket dengan bahasa Inggris dan juga satu paket dengan yang namanya personal branding. Personal branding berarti kita brand diri kita dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kita seorang pemalu, setiap kali mau diajak untuk bicara di depan publik dia pemalu. Begitu ada iklan atau flyer, sebentar kita akan mengikuti acara ini akan dipimpin oleh Ibu A. Mereka langsung, dia sudah ada personal branding. Oh, yang itu ibu yang pemalu itu. Begitu, itu namanya personal branding. Jadi agar kita bisa memberikan power kepada diri kita sendiri, kita brandlah diri kita dengan sesuatu yang positif. Jadi kalau kita misalnya ceria-ceria seperti ini, kalau bilang mau kursus bahasa Inggris yang mau kasih siapa memfase, oh tuh mem yang selalu banyak tepuk tangan, yang hura-hura itu, yang cheer banget, nah, itu langsung di brand. Begitu personal, udah di personal brandingnya udah dikenal banyak orang. Jadi itu penting banget. Kita kembali ke topik tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris untuk usia dini. Oh ya. Manfaatnya apa untuk? Nah, bahasa Inggris untuk usia dini, ini menurut psikolog anak, anak itu bisa menerima materi atau apa saja yang dia dengar dari environment-nya, dari lingkungannya itu pada saat dia usia emas 1-5 tahun. Anak ini, anak kecil yang usia 1-5 tahun, lebih baik kita dekatkan ke orang-orang yang punya tutur kata baik. Karena kalau anak-anak itu dari kecil dia dengar ada orang, oh di sini ada yang memaki, kata ini sering dia dengar, dia akan serap kan? Dia akan serap
Dan jangan kita heran dan jangan kita malu sendiri pada saat kita ajak anak kita ke publik, ke banyak orang, tiba-tiba dia memaki. Kita kan malu, misalnya, ini nanti mau kaitkan. Malu, kenapa nih anak memaki? Karena kata-kata yang dia serap itu pada saat di usia 1-5 tahun itu dari lingkungannya sendiri. Dan itu yang akan membuat atau membekali dirinya dengan kata-kata pertama yang dia dengar. Itu negatifnya dari 1-5 tahun. Tapi sebaliknya, kalau anak usia dini itu 1-5 tahun, di sekitarnya, orang tuanya, mama papanya, kakak adiknya, atau mereka sering menonton hal-hal yang positif, atau juga melihat YouTube begitu tentang pelajaran bahasa Inggris, atau kata-kata dalam bahasa Inggris, mereka itu akan terekam. Nah, contohnya saya, karena kebetulan pada saat cucu saya kan udah ada cucu 2 itu di Batam mereka yang masih kecil. Waktu mereka masih kecil itu, si Michel dia 1 tahun, kemudian Kokonya waktu itu sudah sekitar 4-5 tahun. Mereka saya yang jaga pada saat mama mereka itu, anak saya, Indah, ke kampus. Jadi pada saat mama mereka ke kampus, anak-anak kecil itu saya putarkan materi-materi bahasa Inggris dalam bentuk lagu-lagu. Taruh di video, taruh di TV, kemudian itu kan ada lagu-lagunya, hands up, hands down, atau pokoknya lagu-lagu bahasa Inggris. Kemudian anak-anak yang masih kecil itu, yang masih berjalan jalan selangkah jatuh, itu saya langsung hadapkan di TV itu. Kemudian saya langsung praktekkan, langsung menyanyi semua lagu itu. Dari open shut them, open shut them. Itu kan anak-anak kecil suka banget kalau kita pakai menyanyi pakai gaya. Jadi anak yang tidak tahu bicara pun open them, open. Jadi begini, shut atau tutup tangan kan, open shut them, give your clap clap clap. Oh, kalau begini berarti clap. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah melatih anak melihat visual dan pendengaran mereka menjadi semakin tajam. Jadi pada saat mereka sudah lepas dari TV, kita tidak sadari mereka nyanyi open shut them gitu, karena mereka sudah terbawa dengan materi atau film atau YouTube yang diajarkan di lingkungan keluarga mereka. Jadi itulah penting anak-anak usia dini kita ajarkan bahasa Inggris. Kalau orang Manado bilang, ih sombong sekali duk mana anak-anak masih kecil kenapa so pakai bicara bahasa Inggris. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya bahasa Inggris ini bukan suatu. Jadi kalau kita mengetahui bahasa Inggris, berarti kita bisa ke luar negeri mana aja menggunakan bahasa Inggris itu. Kita ke Korea nggak usah belajar bahasa Korea. Kita ke Prancis nggak usah belajar bahasa Prancis. Jadi bahasa Inggris ini yang jadi bahasa internasional, itulah yang akan membuat networking kita lebih luas. Pada saat anak-anak kecil mereka sudah diperkenalkan dengan bahasa Inggris, dan pada saat mereka sekolah nanti mereka nggak asing lagi dengan yang namanya A, B, C, D, E, F, G. Mereka sudah nggak asing lagi ditanya what is this. Mereka akan tahu this is a cup. Jadi ini cup, atau what is this? This is a table. Jadi mereka akan ingat bahasa yang paling pertama yang mereka dapatkan dari lingkungan keluarga. Itu paling sangat penting itu, yaitu bahasa yang mereka dengar dari mama papanya sendiri. Jadi jangan heran kalau anak itu pintar memaki pada saat masih kecil, karena itulah bahasa yang mereka dengar di lingkungan mereka. Jadi kenapa anak-anak kita harus, kayak anak-anak semua saya ajar bahasa Inggris sejak dini? Karena anak-anak itu tidak takut malu, tidak takut salah bicara mereka nggak takut, nggak malu. Kalau nanti sudah dewasa baru kita belajar bahasa Inggris, kan takut, takut kaki salah ini kondorang saya tertawa. Jadi itulah pentingnya belajar bahasa Inggris sejak dini. Karena kalau kita mengetahui bahasa Inggris itu, sekarang dunia sekarang itu semuanya pada digital, internet kan, anak-anak bisa akses apa saja. Ada hal tertentu yang pada saat kita akses itu keluarnya bahasa Inggris. Betapa stresnya kita, orang tua atau orang dewasa, pada saat kita mau perlu sekali materi itu, kemudian dia muncul bahasa Inggris. Jangan pikir, akan ada Google Translate. Google Translate itu dia nggak selamanya dia betul. Dan kalaupun kita mau translate ke Google, kita harus tahu juga struktur kalimatnya seperti apa, supaya kita bisa kalau tinggal mau rangkai-rangkai kata, membuat kata yang kedengaran enak, nah itu bisa. Tapi kalau memang berpatokan di Google Translate, itu
tidak akan menjamin kita kebenaran dalam bahasa asing itu. Jadi begitu, bro. Tapi boleh saya minum sebentar? Ini sudah terlalu banyak. Sambil minum, saya juga mau tanya. Ya. Karena Sulawesi Utara ini akan berkembang dengan pariwisata, akan banyak orang-orang asing datang. Yang pasti kemampuan bahasa Inggris dibutuhkan. Yes. Nah, bagaimana Ibu memanfaatkan peluang ini? Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa baru-baru tanggal 29 September sampai dengan tanggal 30 September itu dari pihak BKPSDM itu yang menangani sumber daya manusia di bagian ASN, mereka sudah mempersiapkan diri memberikan pembekalan bahasa Inggris kepada para ASN itu, yang termasuk di dalamnya ada yang sudah jadi pejabat, ada yang calon pejabat. Dan mereka ini sebagai ASN sudah dipersiapkan untuk bisa berbicara bahasa Inggris untuk menjawab tantangan dunia masa kini. Supaya kalau ASN-nya itu ibarat ini satu rumah, mereka itu bagian depannya. Apa itu istilahnya? Mereka yang mau pasang badan di depan. Jadi begitu ada turis dari luar, turis asing yang akan masuk ke kota kita, ke kota Manado tercinta ini, mereka kan akan menambah devisa di kota ini. Jadi kalau orang-orang yang ditempatkan itu di depan atau mereka yang ASN tidak bisa berbahasa Inggris, maka pertama, kita melewatkan peluang untuk mendapatkan devisa. Jadi mereka harus memang dipersiapkan untuk bisa berbicara bahasa Inggris sekurang-kurangnya pasif. Apa sih artinya pasif? Paling kurang kalau ada tamu datang langsung, "Hi, nice to meet you. Welcome to my town. Welcome to my city. Welcome to our city. How are you doing, sir? Where are you from?" Itu kata-kata yang sangat-sangat simple untuk dipelajari untuk pertemuan pertama. Karena pandangan pertama kan atau the first impression itu sangat menggoda. Jadi bayangkan kalau tuh bule datang, dia cuma didiamkan aja. Bule datang dia cuma didiamkan, nggak ada yang menyapa karena orang-orang malu bicara bahasa Inggris. Kan sayang banget, mereka akan langsung, lebih baik kita pulang, ngapain mau datang tanam saham di Indonesia atau memberikan sesuatu ke Indonesia tapi tidak dilayani. Jadi itu sangat penting untuk menjadi bekal bagi generasi muda pada umum yang utamanya, atau juga pada orang-orang yang memang berkecimpung di dunia itu, di pariwisata terutama. Oke. Gitu. Nah, mungkin sebagai closing statement, mungkin Ibu bisa menyampaikan sesuatu kepada orang tua. Oh ya. Yang memiliki anak-anak, bagaimana kalaupun bisa secara mandiri melatih ataupun juga harus melibatkan semacam coach atau trainer. Silakan. Oke, jadi pesan saya bagi orang tua yang berada dimanapun, if you want to speak English, you can practice every day. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris itu, belajarlah setiap hari. Bisa belajarnya itu dari berbagai sumber, bisa dari YouTube, bisa dari nonton film-film, atau bahkan menyanyi-nyanyi lagu dalam bahasa Inggris. Itu kita sudah melatih pronunciation. Dan bagi ibu-ibu yang ingin agar anak-anaknya lebih pintar berbahasa Inggris, jangan lupa tetap kunjungi podcast kali ini, atau juga bisa hubungi Tribun Manado untuk kursus bahasa Inggris lebih lanjut. Oke, sukses untuk kita semua. Thank you so much and God bless you. Terima kasih Ibu Fasya sudah datang di studio Tribun Manado. Oke, terima kasih, kita akan bro. bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Oke. Thank you so much for all. Terima kasih. Ya, demikian Tribuners perbincangan kami Tribun Podcast pada hari ini. Kita akan ketemu lagi. Oke.